Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Rahmat Hirmawan, NIM G231190006. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sumber Hukum dalam Islam Al-Quran. Dalam makalah ini terdapat yang pertama daftar isi tentang latar belakang masalah dan rumusan masalah. Di yang keduanya, bab keduanya tentang pembahasan yang berisi pengertian hukum Islam, tujuan hukum Islam, sifat dan fungsi hukum Islam, pengertian kedudukan isi dan hukum Al-Quran. Dalam bab pertama, latar belakang masalah berisi kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW diyakini dapat menjamin terwujud kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin, sebagaimana terdapat di dalam sumber ajarannya Al-Quran dan Hadis tanpa amat ideal dan agung. Sumber ajaran Islam adalah sebagai sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dikutip dari Sudarsono 1992 dengan 1. Dengan demikian, sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan atau pedoman syariat Islam. Ajaran Islam adalah pengembang agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, yang memuat wahyu Allah, dari Al-Hadis yang memuat sunnah Rasulullah. Unsur utama ajaran agama Islam yaitu akidah, syariah, dan akhlak, dikembangkan dengan ra'yu atau akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk pengembangannya. Mempelajari agama Islam merupakan fardu ain, yakni kewajiban pribadi setiap muslim dan muslimah yang sedang mengaji ajaran Islam, terutama yang dikembangkan oleh akal pikiran manusia. Diwajibkan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat. Dalam misi yang kedua, rumusan masalah, yaitu 1. Apa pengertian hukum Islam? 2. Apa tujuan hukum Islam? 3. Apa sifat dan fungsi hukum Islam? 4. Definisi Al-Quran, kedudukan, pokok-pokok isi dan hukum dalam Al-Quran. Di bab kedua pembahasan pengertian hukum Islam, hukum menurut bahasa berarti menciptakan sesuatu atau tidak menetapkannya. Sedangkan menurut istilah ahli usul fikih, hukum adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntut mukallaf untuk memilih atau mengerjakan dan tidak mengerjakan. Maksud sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Dalam konsep hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Yang diatur tidak hanya hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat, termasuk dirinya sendiri dan benda serta alam semesta, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Dengan demikian, sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, pedoman syariat Islam. Pada umumnya, ulama fikih sependapat bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang karena kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang pada keduanya, yaitu kitab Al-Quran dan sunnahku." Hadis riwayat Baihaqi. Dalam sistem hukum Islam terdapat 5 kaidah yang dipergunakan untuk mengukur perbuatan manusia, baik di bidang ibadah maupun di bidang muamalah.
Kelima jenis kaidah tersebut berpenggolongan hukum yang 5, yaitu jais atau mubah, sunat, makruh, wajib, dan haram. Untuk hukum Islam dengan baik dan benar, seorang harus memahami beberapa istilah yang berkenaan dengan hukum Islam. Dasar agama Islam disebut bahwa komponen kedua agama Islam adalah syariat yang terdiri dari bagian yakni ibadah dan muamalah. Untuk yang kedua, tujuan hukum Islam. Agama Islam diturunkan Allah mempunyai tujuan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara individual dan masyarakat. Begitu pula dengan hukum-hukumnya. Menurut Abu Zarroh ada 3 tujuan hukum Islam. Yang pertama, mendidik individu agar mampu menjadi sumber kebajikan bagi masyarakat dan tidak menjadi sumber malapetaka bagi orang lain. Yang kedua, menegakkan keadilan di dalam masyarakat secara internal di antara sesama umat Islam maupun eksternal. Agama Islam tidak membedakan manusia dari segi keturunan, suku, bangsa, agama, warna kulit, dan sebagainya, kecuali ketakwaan kepadanya. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan hakiki bagi manusia dan masyarakat, bukan kemaslahatan semu untuk sebagian orang atas dasar hawa nafsu yang berakibat penderitaan bagi orang lain, tapi kemaslahatan bagi semua orang, kemaslahatan yang betul-betul bisa dirasakan oleh semua pihak. Sifat dan fungsi hukum Islam. Menurut konsepnya, hukum Islam yang dasar dan kerangka hukum ditetapkan oleh Allah. Hukum bahasa Arab huk jamak yang artinya ahkam. Itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan Allah, hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitar bersifat universal. Yang bab ketiganya, pengertian kedudukan, isi, dan hukum Al-Quran. Untuk pengertian Al-Quran, secara etimologi Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaitu yakra'u, qiraatan atau Qur'anan, yang berarti mengumpulkan al-jam'u dan menghimpun al-glamu. Sedangkan secara terminologi syariat, Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya, Muhammad SAW. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu gunanya untuk dijadikan dasar hukum dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintah dan ditinggalkan segala larangannya, sebagai firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fastamsik billadzi uhiya innaka ala siratim mustaqim. Artinya, maka berpeganglah kepada apa diwahyukan kepadamu. Az-Zukhruf ayat 43. Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, sekaligus juga sebagai dalil utama fikih. Al-Quran juga membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian ayat-ayatnya. Karena kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka apabila seseorang ingin menemukan hukum, maka dilakukan penyesalan terlebih dahulu berdasar dengan Al-Quran. Al-Quran tidak boleh melakukan secara bertentangan dengan Al-Quran. Hal ini berarti bahwa sumber-sumber hukum selain Al-Quran tidak boleh menyalahi apa yang telah ditetapkan Al-Quran. Al-Quran juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam. Pokok-pokok isi Al-Quran berisi A. Tauhid, B. Ibadah, janji dan ancaman, dan
terakhir sejarah. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran ada 3 macam, yaitu hukum akidah, keimanan yang bersangkut paut dengan hal-hal yang harus dipercaya oleh setiap mualaf tentang malaikatnya, kitabnya, para rasulnya. Yang kedua, hukum-hukum Allah yang bersangkut paut dengan hal-hal yang harus dijadikan perhiasan oleh setiap mualaf. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah yang bersangkut paut dengan hal-hal tindakan setiap mualaf, meliputi masalah ucapan, perbuatan, akad atau kontrak, dan pembelanjaan atau pengelolaan harta benda. Dan yang terakhir, bab 3 penutup, kesimpulannya, hakikum menurut bahasa berarti menciptakan sesuatu atau tidak menciptakannya. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Dengan demikian, sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan atau pedoman syariat Islam. Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.